Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kasus dari Vina dan juga Eki ini sepertinya akan memasuki babak baru di mana para terpidana 7 orang yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, mereka mendapatkan vonis seumur hidup, sementara Saka Tatal yang memang sudah secara resmi mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ini ada banyak yang menilai bahwa novum atau alat bukti baru ini akan mampu menyelamatkan mereka dari tuduhan ataupun juga vonis yang sudah mereka dapatkan. Bukan cuma sekedar masyarakat awam yang berpikir seperti itu, bahkan Mahfud MD pun, mantan Menko Polhukam, terlihat sangat yakin bahwa dari putusan ataupun juga dakwaan Peggy di sidang pra-peradilan itu adalah bagian alat buktinya. Nanti kita pahami kenapa Pak Mahfud MD berpikir ini adalah satu hal yang dikategorikan sebagai novum atau alat bukti baru yang sangat kuat sekali. Nah, yang tidak kalah menyentuh hati sebenarnya pada saat aku lihat Kang Deddy ini wawancara sama bapaknya atau ayahnya Aep, seorang saksi yang saat ini sedang menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Aep di berbagai wawancaranya, baik itu di media TV nasional ataupun juga YouTube, dia mengatakan bahwa sosok yang dia lihat di malam kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 adalah betul para terpidana beserta juga Peggy Setiawan. Nah, bapaknya dari Aep ini pada saat ditemui itu kelihatan banget ada tekanan batin yang luar biasa. Pada saat datang, Kang Deddy itu juga bersama dengan Pak Rudi, bapaknya dari Peggy Setiawan. Pada saat ayah Aep ini berbicara, selalu menunduk ke bawah. Kemudian senyumnya juga senyuman yang getir. Kita paham sih ya, namanya juga orang tua ya. Pada saat mendapatkan hujatan dalam tanda kutip se-Indonesia, itu pasti ya nggak kuat ya ngelihat putranya seperti itu. Lantas sekarang di mana keberadaan Aep? Ini ada beberapa keterangan yang disampaikan bahwa pertama begini, secara background, kalau Aep ini sebenarnya dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, ibunya sudah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan menurut bapaknya, Aep itu sekarang berada di Bandung, dan katanya sih ya diamankan oleh Polda Jawa Barat. Tetapi diamankan ini bukan berarti dia di penjara ya, tapi karena ada statement dikatakan bahwa dia itu tinggalnya di kosan. Terus dia lagi pusing, katanya nggak ada kerjaan. Dengan background yang kita ketahui, Aep ini bukanlah berasal dari keluarga kaya raya, bapaknya juga hidupnya pas-pasan. Dia pusing katanya dengan keadaan sekarang. Kita bisa pahami ya, orang yang punya ekonomi baik aja, atau terkenal, atau punya posisi ya, mendapatkan sorotan yang begitu banyak negatif ke dirinya aja, bisa pusing 1000 keliling, apalagi dengan Aep. Ini kita penasaran sebenarnya dengan Aep ya, apa sebenarnya Aep itu sudah mengatakan kejujuran. Ya, kalau memang beneran yang dikatakan Aep bahwa dia melihat Peggy Setiawan, dia melihat juga para terpidana di malam kejadian Vina dan Eki itu, yang bisa aku sampaikan buat Aep adalah terus fokus kepada kebenaran kalau memang itu yang kamu yakini. Tetapi kalau Aep memang itu adalah bagian yang masih samar-samar, atau jangan-jangan kalau aku lihat di sini obrolannya kayaknya ada 2 kemungkinan selain dari kebenaran ya. Kalau memang Aep itu bohong, kemungkinan yang pertama adalah karena dia mau balas dendam. Balas dendam kenapa? Karena memang Aep beserta temannya ini pernah digerebek oleh warga di sekitar TKP tersebut, yang 2 diantaranya itu yang menginisiasi penggerebekan Aep karena dia membawa perempuan sampai malam hari di sana, adalah 2 orang yang juga sekarang sedang mendekam di dalam penjara, 2 terpidana tersebut. Nah, dugaannya kalau memang Aep itu bohong adalah pertama karena balas dendam. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Anjas, just be realistic katanya. Kenapa? Aep itu tidak punya kekuatan ekonomi dan juga sosial. Apakah mungkin Aep itu bisa mempengaruhi hasil persidangan yang luar biasa seperti itu? Apalagi kita ketahui dalam persidangan di tahun 2016 dan juga 2017, Aep dan Deddy itu tidak hadir loh di persidangan, tetapi pernyataan dia itu dibacakan, BAP-nya itu di dalam persidangan. Ini unik nih, berarti motifnya apakah dia ada yang mengarahkan demi sesuatu hal?
Lantas kalau memang dia hanya mengikuti arahan oleh seseorang, misalnya anggap saja oknum, dugaannya sama seperti pengakuan Liga Akbar yang dia mengatakan bahwa pengakuan dia 8 tahun lalu yang dia mengatakan bahwa bersama Vina dan Eki sampai jam 9 malam, ternyata kan dia mengaku itu bohong dan itu adalah sudah diarahkan sama oknum. Itu adalah statement terbaru dia di 2024. Nah, tidak menutup mata, Aib juga ada possibility mengarah ke sana. Nah, kemudian pada saat Pak Mahfud MD berbicara di tayangan Kompas TV ini bahwa terus kalau Pak Mahfud MD bilang bahwa ini sepertinya adalah serampangan, katanya. 2016 kejadiannya, kemudian di 2024 setelah filmnya viral, baru dicari 3 DPO tersebut. Ini jelas-jelas adalah hal utama yang menyebabkan dikategorikan kasus ini adalah penanganannya secara serampangan. Yang kedua, kata Mahfud MD adalah ada 3 DPO, tetapi tiba-tiba Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO tersebut. Dan itu adalah hal yang sangat nggak masuk akal dan tidak boleh secara hukum. Kalau putusan hukum itu harus dijalankan, apapun alibinya, apapun faktanya, mau itu benar, mau salah, harus dijalankan. Karena nggak bisa menutup mata, ada sebagian lah kasus yang memang divonis di Indonesia, kan memang tidak selalu mereka yang bersalah. Kayak kasus dulu ya, yang Sengkon dan Karta, itu pun juga sama. Kasus yang dari Rian Jombang, sebelumnya sudah ada tersangka, ternyata Rian Jombang pelakunya. Jadi memang kesalahan vonis itu bukan hal yang baru di Indonesia. Makanya kalau sudah hakim melakukan salah vonis, itu hakim itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun juga perdatanya. Ya sudah, itu harus diajukan ke tahapan berikutnya, yang sekarang diajukan adalah peninjauan kembali atau PK. Nah, Pak Mahfud MD juga berpikir bahwa di kasus Indonesia itu sebenarnya kalau memang ada background atau orang-orang yang punya high profile, misalnya dugaannya kalau penyidik di tahun 2016 dari kasus ini, sekarang itu rata-rata mereka sudah berbintang katanya. Minimal sudah bintang 1 lah. Nah, ya Pak Mahfud sih bilang, ya kayak kasus Sambo dulu, itu kan juga sama, itu high profile, makanya langsung diarahkan ke Mabes Polri saja. Tidak ada kasus kecil ataupun besar di Indonesia. Semuanya itu bisa diselesaikan kalau sampai ke Mabes Polri. Menurut aku, bukan tidak ada kasus yang besar atau kecil ya, tapi lebih ke masalah viral atau tidak. Kasus Sambo, ya paling tidak ada aroma keadilan lah ya, walaupun masih perdebatan juga apakah adil atau enggak, tapi paling enggak dengan viral akhirnya berani disentuh dalam tanda kutip. Begitupun juga sama dengan putusan Peggy kemarin pun kita ketahui ya, ternyata kan ada poin kelima dari 9 putusan yang sudah aku bacakan di video liveku semalam ya, sebelum video ini. Itu kan poin kelima itu dikatakan bahwa Peggy Setiawan ini interpretasinya adalah dia tidak bisa dijadikan tersangka lagi di kemudian hari. Nah, yang aku tangkap di sini bahwa Hakim Eman Sulaiman ini begitu sangat baik ya dengan Peggy Setiawan. Pokoknya Polda Jawa Barat itu nggak bisa lagi mentersangkakan dia. Kecuali, kalau aku tangkap di sini adalah setelah aku baca secara keseluruhan, kalau ada alat bukti yang tidak terbantahkan. Misalnya, ini yang saintifik, kayak DNA, misalnya ternyata spermanya di area pribadinya Vina itu adalah miliknya Peggy, clear, itu nggak terbantahkan. Atau CCTV, ada rekaman Peggy di TKP, itu nggak bisa dibantahkan. Sidik jari atau bekas DNA dari bagian tubuh Peggy juga ada di barang bukti. Itu menurut aku adalah bagian-bagian yang tak terbantahkan, plus juga dengan bagian alat komunikasi, misalnya chattingan atau WhatsAppan, janjian mau kemana-kemana, itu adalah bagian yang tidak terbantahkan. Tetapi kalau hanya sekedar keterangan saksi atau keterangan ahli yang mungkin ahlinya pidana bukan forensik, bagi aku itu adalah bagian yang sepertinya tidak akan bisa menyentuh Peggy lagi. Jadi Peggy sebenarnya sih sudah aman ya. Dan kita lihat nanti konferensi rilis resmi dari Polda Jawa Barat, apakah setelah memahami 9 putusan atau amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman tersebut, akankah mereka mencari tersangka baru, ataukah tetap memproses Peggy sebagai tersangka dengan mengikuti prosedural. Ini sudah hitung-hitungannya politis lah ya. Kira-kira mana yang paling menguntungkan. Kalau secara hukum,
Polda Jawa Barat harus mencari 3 DPO tersebut, teman-teman. Nah, dari Mahfud MD pun juga bahwa sekarang mengatakan kalau memang motifnya, kalau kasus Peggy ini tidak terlalu sebesar Sambo, lantas motifnya apa dong gitu? Kenapa kesannya adalah melindungi seseorang dan mengkambing hitamkan orang lain? Ya, Pak Mahfud bilang bahwa ya kita kembali aja ke spekulasi awal yang dikatakan bahwa ini mungkin ada anak-anak pejabat, makanya kayak ditutupi dengan kambing hitam, ataupun juga ada unsur dengan narkoba, makanya ada beberapa hal yang ditutupi agar tidak terjadi efek domino, semuanya kebongkar. Nah, Pak Mahfud MD mengembalikan ke hal tersebut. Tetapi aku lihat obrolan ini, Pak Mahfud MD termasuk sepertinya yang yakin bahwa Vina dan juga Eki ini adalah korban pembunuhan. Bukan seperti keyakinan dari tim kuasa hukumnya Saka Tatal, Bu Titin ya, yang sampai sekarang aku melihat Bu Titin masih sangat yakin ini adalah bagian yang sifatnya laka lantas. Dengan barang bukti atau alat bukti yang dikatakan bahwa saya tahu kok ada foto motornya, ada foto kondisi terakhir Vina dan Eki, ada separator juga motornya itu, ada bekas belaret panjang, ada serpihan dari bagiannya Vina atau Eki yang juga ada di bagian kayak mur dekat dengan jalan TKP. Itu adalah keyakinannya. Tetapi sekali lagi aku melihat aroma yang sangat kuat bahwa Saka Tatal sepertinya PK-nya akan dikabulkan. Tapi bagaimana dengan ketujuh terpidana lainnya? Karena novum ini menurut aku cukup kuat ya dengan putusan dari Hakim pra peradilan kemarin. Kembali ke AF sekarang. Nah, AF ini kalau aku lihat background-nya, dia cukup menderita sekarang ya. Dia dikatakan bahwa AF ini pisah dengan bapaknya sampai dia lulus SMA kelas 2. Dan saat dia lulus SMA kelas 2 itu, dia langsung merantau cari pekerjaan. Dan bapaknya bilang bahwa dia tidak pamit dan sangat jarang bertemu dengan dia. Artinya AF ini termasuk tidak dekat ya hubungannya dengan bapaknya. Ibunya sudah meninggal dan termasuk boleh dibilang adalah anak yang dewasa di lingkungan yang tidak terkontrol dari pantauan orang tua. Bukan salahnya AF karena kita sebagai manusia tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa. Maksudnya dari sini adalah AF cukup dekat dengan kegiatan-kegiatan yang samalah seperti para terpidana, mohon maaf ya untuk menengah ke bawah yang dekat dengan kayak kekerasan atau hal-hal yang seperti itu, yang menurut aku itu bukan jaminan bahwa dia akan terlibat dalam sebuah pidana, tapi dekat saja dengan kegiatan dan juga hal yang diidentikan sebagai hal negatif. Kalau AF bahwa sekarang ngerasa dirinya pusing, menurut aku kalau memang AF jujur, jangan pusing dong. Katakan aja yang jujur gitu. Kenapa harus pusing? Karena kalau memang AF itu jujur, orang Indonesia itu bukan yang mau ngebela seseorang tanpa ada dasar yang kuat. Kalau AF menyatakannya dengan benar, ada alat bukti yang kuat dan itu kebenarannya, percayalah cepat atau lambat netizen itu akan berbalik ngebela AF. Tetapi kalau ternyata AF mengakui kebohongannya juga gitu, aku yakin tidak semua netizen akan melakukan hal negatif ke AF, tapi justru malah mengapresiasi. Contohnya adalah Liga Akbar, karena Liga Akbar jauh hari sebelum hari ini dia sudah mencabut keterangannya yang cenderungnya adalah mendukung skenario yang dibuat dugaannya oleh seseorang tersebut. So, sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.